Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat ya energi, peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. Ada 9 tongkat teman-teman. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, mohon maaf, tentang bagaimana kondisi kamu yang sebenarnya selama ini ataupun saat ini sedang terbelenggu oleh beberapa masalah kehidupan yang mungkin cukup rumit, ya, sulit, berat. Sehingga apapun yang kamu lakukan kesannya kamu selalu gagal, teman-teman. Akhirnya kamu selalu gagal. Ya. Hal apapun yang sudah kamu lakukan, perjuangan, kerja keras, dan bahkan pengorbanan yang kamu lakukan selalu menemukan sebuah jalan buntu, teman-teman. Seolah-olah memang kamu sulit untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan kamu. Nah, apa sih yang menyebabkan kenapa kamu sulit untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupan kamu? Ya, faktor-faktor apa saja, dan apakah kamu berpotensi juga berpeluang dalam pekan ini bakal ada kabar hal yang lebih baik? Ya, bakal ada sebuah kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, kita akan lihat teman-teman. Pada kartu berikutnya aku punya The Tower. Ternyata salah satu kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini diakibatkan karena adanya, mohon maaf, orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupanmu. Oke, orang-orang yang iri, dengki, toksik. Mereka yang selama ini selalu menghambat, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya orang-orang yang toksik, ya, tentu dong, mereka selalu berupaya untuk bagaimana agar kehidupan kamu tuh nggak sukses. Agar bagaimana kehidupan kamu tuh nggak berhasil. Ya kalau bisa kehidupan kamu susah-susah saja. Ya, itu yang mereka inginkan dan itu yang selalu mereka lakukan, teman-teman. Ada pengkhianatan dan bahkan ini dilakukan oleh orang-orang yang kamu anggap baik selama ini, teman-teman. Menikam kamu dari belakang, menusuk kamu dari belakang, dan sudah dibantu, ditolong malah menghancurkan. Jadi ini yang senantiasa aku akui kamu, teman-teman Taurus. Kamu orang yang selalu ikhlas ya di dalam membantu menolong orang lain. Tetapi memang ujung-ujungnya pasti selalu saja kamu yang dirugikan di sini. Oke, kita akan lihat teman-teman energi berikutnya. Aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Cukup sulit, rumit banget masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Taurus ya. Tergantung lah ya dari apa yang mungkin sedang kamu hadapi. Yang jelas memang kamu dalam fase yang cukup tertekan banget ya. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Dan itu terus menerus teman-teman. Baik mungkin masalah di dalam kondisi kehidupan sosial kamu ya. Keuangan kamu ya. Kehidupan sosial. Ada masalah di dalam bisnis.
dan pekerjaan. Kemudian mungkin juga masalah di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, keluarga. Dan bahkan kondisi kesehatan yang aku rasa nggak begitu baik ya teman-teman, mohon maaf. Ya, mungkin nggak semua sih teman-teman Taurus mengalami energi ini ya. Tetapi memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan hal yang demikian. Oke, finally teman-teman, apakah kamu bakal bangkit sukses kembali? Bakal hidup lebih baik? Bakal hidup ya stabil kembalilah kehidupan kamu ya teman-teman. Semoga ya. Oke, aku punya Knight of Swords ya. Kesatria pedang. Ini pesan semesta untuk kamu. Kamu harus berjuang. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tidak ada jalan lain teman-teman. Ya, kamu harus menunjukkan bahwasanya kamu bukan orang yang lemah, mudah untuk dijolimi, disakiti. Ya, kamu harus menunjukkan siapa jadi dirimu yang sebenarnya. Karena mau bagaimanapun, ini termasuk perjalanan di dalam kehidupan kamu yang cukup berat, teman-teman. Perjalanan spiritualitas, kalau aku katakan juga. Kenapa? Penuh dengan tekanan batin. Ya, jadi itu perjalanan spiritualitas kamu untuk belajar lebih ikhlas. Ya, dan sebenarnya yang bisa mengubah ini siapa? Diri kamu. Ketika kamu berhasil membangun mindset kamu, ketika kamu berhasil membangun jati dirimu kembali, teman-teman, maka sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Seberat sesulit apapun masalah yang terjadi, maka semuanya pasti bakal terselesaikan dengan baik. Ya, jadi untuk dalam pekan ini memang masih berjuang, teman-teman. Ya, dan berpotensi sebenarnya ya di dalam perjuangan tersebut pasti berpotensi kamu akan bangkit dari segala keterburukan dan hidup lebih baik. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus dalam pekan ini. Aku punya Page of Pentacles. Oke, nah untuk masalah keuangan dalam pekan ini, aku melihat dari kartu pertama ini juga energinya sangat positif ya. Ada kelancaran, kestabilan, dan rezeki yang cukup bagus loh teman-teman dalam pekan ini. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Pentacles. Ada 8 koin, lagi dan lagi 8 koin muncul, teman-teman. Kartu koin muncul, kalau aku katakan kartu koin ini kartu yang selalu saja identik dengan yang namanya keberuntungan. Ya, dengan yang namanya sebuah kondisi kehidupan yang bakal lebih baik, membaik, semakin baik ya, teman-teman, untuk masalah keuangan kamu nantinya gitu. Nah, oke. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman yang aku lihat memang bakal ada sebuah peningkatan yang cukup tajam, drastis, meningkat tajam ya untuk masalah keuangan kamu. Berkat apa? Ini kesabaran kamu. Kamu orang yang cukup sabar. Ya, kamu orang yang cukup sabar, kamu orang yang cukup konsisten ketika menjalani ya ataupun ketika mengerjakan sesuatu lah seperti itu ya. Oke. Jadi ini buah dari kesabaran kamu, teman-teman. Oke. Dan kemudian aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir, bakal ada sebuah peningkatan di dalam kehidupan kamu, kemajuan yang cukup pesat, luar biasa. Untuk masalah keuangan, kalau aku katakan sih dalam pekan ini cukup istimewa ya teman-teman. Jadi pertahankan kerja keras kamu meskipun mungkin belum menunjukkan sebuah hasil yang positif. Tetapi ketika konsisten itu kamu jaga dan dengan baik, teman-teman, maka tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Kamu akan ya tinggal menuai hasil kerja keras kamu nantinya. Itu akan terlihat dalam pekan ini. Ya, sudah menunjukkan sebuah tanda-tandanya kok. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya 4 koin. Ada The Hermit dan ada Eight of Cups. Nah, 3 kartu cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ada sedikit masalah di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ya, masalah keuangan juga ada. Kemudian, ya memang sih masalah utama adalah masalah keuangan ya. Lagi nggak stabil, ya, lagi banyak kebutuhan, keperluan, teman-teman. Kemudian aku punya ini 4 koin ini kartu yang menggambarkan ya harapannya adalah ingin yang terbaik seperti itu. Ya, dan bisa jadi juga permasalahan ini menyangkut tentang adanya konflik yang sedang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu ya.
Jadi harus dikembalikan terhadap diri masing-masing, teman-teman. Jangan saling ego, karena yang aku lihat memang seperti itu. Saling mempertahankan ego masing-masing. Jangan ragu dan malu untuk meminta maaf terlebih dahulu ya, apalagi dengan pasangan ya, teman-teman. Ya, yang harus dipikirkan bukan hanya antara ego masing-masing, tetapi bagaimana untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu kembali utuh, untuk bagaimana membuat kehidupan rumah tangga kamu menjadi lebih baik. Yang dipikirkan mungkin saat ini adalah masa depan, anak, dan untuk semua. Itu yang terbaik. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Seven of Cups, kemudian ada Ace of Cups, dan ada Two of Cups. Ya, ketiga-tiganya kartu cangkir, teman-teman. Ya, tentu harapannya adalah hal-hal yang terbaik di dalam sebuah hubungan. Ingin agar tetap langgeng, ingin jauhkan dari orang-orang yang toksik, ya, dari pihak ketiga, ya seperti itulah, teman-teman. Kalau dikatakan mungkin sudah cukup-cukup banget melewati masa-masa yang cukup sulit, ya mungkin sudah dijalani ya, karena bisa jadi memang hubungan kamu sudah cukup lama, teman-teman. Nah, apakah bakal lebih berkomitmen? Ya, insya Allah. Kalau aku lihat dari kartu ketiga ini, teman-teman ya, ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya selama ini mungkin kalian sudah sama-sama menjaga, saling menjaga sebuah komitmen. Meskipun di dalam sebuah hubungan tersebut begitu banyak godaan dan ujian. Ya, semoga endingnya bisa lebih baik ya, teman-teman, membahagiakan gitu loh. Oke, next kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ace of Pentacles, Three of Swords, dan ada The Fool ya. Oke, hati-hati ya teman-teman, hati-hati dan waspada untuk masalah kehidupan asmara. Oke, yang aku lihat memang bakal ada satu energi yang bakal datang mendekat ya teman-teman. Tetapi energi ini aku mengindikasikan ada dua potensi hal yang sangat buruk. Yang pertama adalah dia seseorang yang sudah memiliki pasangan dan ini kamu harus hati-hati. Ya, karena bakal terjadi sebuah cinta segitiga. Dan kemudian yang kedua dia orang yang cukup apa ya, teman-teman ya, nggak pernah merasa bersyukur gitu sih. Nggak pernah merasa puas ketika memiliki satu pasangan. Ya, di situ juga pasti bakal membuat kamu kecewa. Dan nantinya kamu harus lebih mendengarkan dari apa ya, ucapan orang-orang yang mungkin memberikan kamu sebuah saran yang terbaik ya, meskipun kamu yang menjalani sebuah kehidupan. Ya, mungkin bisa jadi apa yang mungkin mereka katakan, ucapkan nanti itu bakal terjadi. Contoh seperti ini. Ketika kamu dekat dengan seseorang nanti, teman-teman, kemudian ada mungkin seseorang yang menyampaikan bahwasanya kamu jangan dekat dengan ini. Ini orang yang nggak baik, ini seperti ini, ya, suka berselingkuh dan lain sebagainya, manfaatin doang. Ternyata apa yang mungkin dia ucapkan nanti bakal terjadi. Ya, kecuali memang apa yang diucapkan adalah hal-hal yang baik, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Wheel of Fortune, King of Cups, dan ada The High Priestess. Oke, teman-teman, dari ketiga kartu ini energinya sangat istimewa ya. Penantian panjang kamu akhirnya akan berbuah manis ya. Seseorang yang saat ini mungkin dekat dengan kamu, teman-teman, dia orang yang sangat bijak, orang yang sangat pengertian dan perhatian banget ya, dan bahkan dia orang yang sangat berkomitmen. Ketika mungkin apa namanya, kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, nggak membutuhkan waktu yang lama nih gitu ya, pasti bakal langsung lebih serius ya. Ya, semogalah apa yang mungkin kamu harapkan di sini sesuai dengan apa yang akan terjadi nantinya, teman-teman. Kenapa? Bila Fortune ini katanya menggambarkan tentang bagaimana keberuntungan di dalam kehidupan kamu dan adanya kecampur tangan Tuhan seperti itu. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja ya yang akan keluar, teman-teman? Oke, bismillah. Aku punya tanggal 26, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 8, 24, 14, 29, tanggal 4, tanggal 1, 27, 13, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.